Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini kita kembali belajar tematik tema 8. Tema 8. Daerah tempat tinggalku. Subtema 3. Bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ya, setelah kamu mengetahui tujuan pembelajaran tersebut, kita mulai belajar ya. Ya, kita mulai. Pada pembelajaran 1 ini, kita akan belajar bersama Siti dan Lani. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti membonceng Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Nah, itu tadi adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh Siti dan Lani. Ketika mereka sedang bermain sepeda di taman, tiba-tiba ban sepeda Siti bocor sehingga tidak bisa dipakai, dan mereka berdua bersama-sama mendorong sepedanya menuju ke bengkel. Ini peristiwa seperti ini ketika mendorong sama seperti materi kita yang lalu, yaitu tentang gaya dan gerak benda. Mari kita pelajari lebih lanjut. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting, ting, ting. Nah, di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Nah, ini adalah peristiwa kedua yang berhubungan dengan gaya dan gerak benda. Yaitu apa? Yaitu ketika penjual bakso mendorong gerobaknya. Nah, di situ terjadi sebuah peristiwa, yaitu gerobak dapat bergerak maju karena mendapat gaya, yaitu dorongan dari penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong,
dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Nah, tentunya kamu masih ingat ya. Kemarin baru saja disampaikan. Kalau lupa, kamu bisa membuka materinya kembali pada buku tema 8. Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Mari kita saksikan bersama beberapa contoh tersebut. Ayo mengamati. Nah, pada contoh yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar berikut menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka dan menutup. Silakan diperhatikan gambar tersebut. Ketika didorong, pintu tertutup. Ketika ditarik, pintu terbuka. Nanti kamu bisa praktek di rumah masing-masing ya tentang gaya ini. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Benda apa yang awalnya diam? Yaitu pintu. Setelah diberi gaya, yaitu dorongan dan juga tarikan, bendanya menjadi bergerak. Bergeraknya bagaimana? Bergerak membuka dan tertutup. Itulah contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, di sini ada sebuah contoh lagi. Lihat pada gambar. Gambar berikut menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan pak sopir bus menjadi lambat. Diulangi, dengan gaya yang dilakukan pak sopir, bus menjadi lambat, lalu berhenti. Nah, jadi saat ada bus yang melaju, kemudian di tengah jalan ada siswa yang mau naik, siswanya melambai ke bus tersebut. Nah, saat sopirnya melihat siswa yang akan naik tersebut, sopirnya menginjak pedal rem, kemudian busnya menjadi melambat dan berhenti. Nah, peristiwa ketika menginjak rem tersebut itu kan berarti termasuk gaya ya. Nah, tadinya bendanya bergerak. Bendanya apa? Yaitu bus atau bis. Ya, bisnya sedang bergerak, tapi karena diberi gaya itu lama-kelamaan menjadi diam. Dari cepat, lambat, kemudian diam. Itulah contoh dari gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Itulah contoh kedua. Berikutnya kita lihat contoh ketiga, yaitu gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya
membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Ya, ini adalah contoh yang ketiga dengan benda yaitu plastisin. Kamu tentu sudah tahu ya, plastisin itu apa. Mungkin di antara kamu juga banyak yang sering bermain dengan plastisin. Ya, kamu bisa lihat gambarnya. Plastisin yang awalnya bentuknya adalah persegi, biasanya persegi, kemudian setelah diberi gaya, ya, dibuat bulat ataupun memanjang dan sebagainya, itu akan merubah bentuk bendanya yang tadinya persegi menjadi bentuk bulat dan sebagainya. Itulah peristiwa bahwa gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Tentunya masih banyak contoh yang lain. Baik, berikutnya adalah contoh yang keempat. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Perhatikan gambar. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Ya, bagi kamu yang pernah melihat ataupun pernah ikut bermain voli tentunya paham ya, ketika ada yang bermain voli itu bolanya dilambungkan ya, diangkat ke atas, kemudian ketika bolanya sudah turun dan pada ketinggian tertentu bolanya dipukul ke depan sehingga bola akan meluncur ke depan ke sisi lapangan yang lain. Ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Saat dilambungkan tentunya bolanya ke atas ya. Saat ke atas kemudian turun, arahnya kan ke bawah. Nah, tetapi belum sampai ke tanah, bolanya dipukul oleh pemainnya sehingga bolanya melaju. Yang dari tadi arahnya adalah ke bawah, sekarang arahnya ke depan. Gitu ya. Nanti kamu bisa mempraktekannya di rumah apabila kamu memiliki bola. Itulah keempat contoh tentang gaya memengaruhi beberapa benda. Sudah disampaikan keempat contohnya. Nah, berikutnya ayo mencoba. Nah, sekarang giliran kamu untuk berlatih ya. Berlatih, kamu akan diminta untuk melakukan pengamatan. Latihan 1. Amatilah peristiwa di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Pengamatan antara lain memuat 1. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. 4. Gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Nanti kamu mengamati di lingkungan kamu ya, 4 peristiwa yang memuat perubahan gaya ya, yang tadi sudah disebutkan. Nanti kamu tulis hasil pengamatanmu pada sebuah kotak. Kotaknya yang mana? Kotaknya nanti kamu bisa
melihat pada buku tema 8 halaman 126. Contoh kotaknya ada seperti itu ya. Nanti hasil pengamatannya kamu tulis di buku tulis sesuai dengan contoh pada halaman 126. Kamu tulis pada buku tulismu. Oke, begitulah untuk latihan 1. Kemudian setelah kamu selesai mengerjakan latihan 1, kita lanjutkan. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asyik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang, cantik ya," kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi angsa dan telur emas. Berikut cerita yang pernah dibaca Siti. Ya, mari berikutnya kita akan belajar tentang cerita. Kita lihat bersama. Ya. Nah, sekarang kamu diajak untuk membaca ya. Ada sebuah cerita ini, ceritanya sangat menarik. Nanti kamu pasti akan menyukai cerita ini. Judulnya adalah Angsa dan Telur Emas ya. Nanti kamu baca ya, baca dengan seksama, dengan teliti. Kamu nanti bisa membacanya pada buku tema 8. Ingat, dibaca dengan seksama dan teliti. Pelan-pelan saja agar kamu dapat memahami isi ceritanya. Cerita ini diambil dari situs internet, yaitu ceritakecil.com. Kamu bisa melihat secara lengkap cerita ini pada buku tema 8 halaman 127 sampai 128. Nanti kamu dilihat, silahkan. Kemudian setelah kamu selesai membaca cerita tersebut, tibalah kamu pada latihan 2. Nah, latihan 2 ini kamu diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulis jawabannya di buku tulis kamu. Ada 5 soal, ya. Silahkan nanti kamu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Dijawab dengan baik. Semua jawabannya ada pada bacaan atau cerita angsa dan telur emas. Nanti kamu buka kembali cerita angsa dan telur emas, sehingga kamu dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Itu ya. Silakan. Selamat mengerjakan latihan 2. Setelah kamu selesai mengerjakan latihan 2, kita lanjutkan materi berikutnya. Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur itu budaya ya, pengalaman batin, filosofi,
religiositas. Religiositas itu agama. Dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Itulah tadi pengertian dari cerita fiksi. Tentunya kamu sudah mengetahuinya karena pada pembelajaran sebelumnya hal tersebut sudah kita bahas. Berikutnya, ayo berdiskusi. Nah, kamu akan diajak berdiskusi ini ya. Berdiskusi. Banyak cerita fiksi yang dapat kamu baca di perpustakaan, sekolah, atau di toko-toko buku. Buatlah kelompok terdiri atas 5 anak. Kemudian, setiap anak mencari 5 judul cerita fiksi, baik di perpustakaan sekolah, di toko-toko buku, maupun dari internet. Mintalah pendampingan kakak atau orang tua pada saat mengakses internet. Cerita yang diperoleh setiap siswa hendaknya dibaca oleh 4 anak anggota kelompok. Setelah kelima anak membaca cerita yang diperoleh, berdiskusilah mengenai inti cerita. Kemudian, tuliskan hasil diskusi pada kotak tabel berikut. Nah, ini adalah kamu diminta untuk berdiskusi dengan 4 anak atau 4 teman kamu. Namun karena kita saat ini sedang belajar di rumah, kamu bisa belajar bersama orang tuamu atau kakakmu atau bahkan adikmu ya. Nanti kamu bisa mencari sumber-sumbernya melalui internet. Nanti kamu bisa minta pendampingan dari orang tua ataupun kakakmu saat mencari cerita fiksi dari internet. Kemudian setelah itu kamu bisa menuliskan hasilnya pada kotak berikut ini. Nanti kamu bisa lihat pada buku tema 8 halaman 130 sampai 131. Tuh. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Nah, tentunya hari ini kamu sudah belajar banyak ya, dari awal sampai akhir materi. Nah, nanti untuk mengulasnya, untuk merenungkannya, kamu boleh menuliskannya apa-apa saja poin-poin yang sudah kamu pelajari ya, secara ringkas. Kamu bisa menuliskannya pada kotak semacam ini pada buku tulismu di rumah masing-masing. Matur nuwun, materi hari ini kita sudah selesai. Silahkan latihan yang diberikan kamu kerjakan dengan baik, nanti dilaporkan ke guru. Terima kasih. Banyak kekeliruan, mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Jika belum paham, kamu bisa kembali menontonnya video ini sampai dengan kamu bisa memahaminya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.